Pertanyaannya, apakah makan bergizi gratis ini akan mampu mendongkrak kualitas sumber daya manusia di Indonesia menuju generasi emas 2045? Kita bahas bersama Sylvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, dan psikolog anak Novita Tandri. Malam Mbak Novita, Bang Sylvester. Malam. Selamat malam. Saya mau ke Mbak Novita dulu sebelum kita masuk ke poin untuk makan bergizi gratisnya. Mbak Novita, sebenarnya nih kalau misalnya dalam tumbuh kembang anak ya, katakanlah mungkin sekolah dasar kelas 1, 2, 3, sebenarnya apa sih komponen yang paling dibutuhkan supaya anak itu bisa pintar, bisa sehat, bisa rajin sekolah? Baik, ini bicara tahapan tumbuh kembang anak dan kita bicara usia 0 sampai 6 tahun adalah masa yang disebut dengan, kalau dulu kita sebut golden ages gitu ya, atau absorbent mind. Masa penyerapan dalam semua tahapan tumbuh kembang anak. Kita bicara kecerdasan majemuk, ada 9 kecerdasan majemuk, semua ada di sana. Dan kita bicara usia 6 sampai 12 tahun, tahapan berikutnya 12 sampai 15 dan 15 sampai 18 tahun, sebelum anak masuk ke usia dewasa, tentunya tahapan ini penting sekali. Kalau bicara makanan bergizi di sini tentunya memegang peranan yang penting sekali ya, makanan yang masuk untuk tahapan tumbuh kembang, apalagi kita tahu kita masih struggle nih dengan stunting yang baru turun 1% dari 2022. Jadi dengan adanya makanan bergizi yang gratis ini buat saya sih sebagai seorang psikolog anak sangat-sangat satu berita yang baik sekali buat anak-anak, tinggal nanti kajiannya seperti apa, jenis makanannya, proses penyajian, dan juga kebersihan. Jangan sampai dengan uji coba ini kebersihan dan makanan yang seharusnya baik untuk tumbuh kembang malah tidak optimal. Nah, tapi Mbak Novita, kalau misalnya tadi kan ketika seorang anak nih makan bergizi ya, otomatis mereka kenyang, mereka kemudian lebih sehat karena tadi kalau misalnya makanannya higienis membuat juga mereka akan semakin lebih sehat lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, tapi pertanyaannya butuh berapa lama bagi seorang anak itu bisa dikatakan punya efek yang baik dengan makan bergizi, di samping kalau misalnya mereka belum tentu apakah dengan langsung efek mereka langsung jadi rajin belajar, jadi rajin kemudian mengerjakan PR misalnya. Itu ada koneksi nggak, hubungan nggak tuh? Oh ya, sangat dong Mbak, pasti sangat. Karena di dalam tubuh yang sehat dan yang kuat, dan pastinya nutrisi yang bergizi itu ambil peran di sana, akan mempengaruhi dengan jiwa yang sehat dan kuat. Mens sana in corpore sano ya. Dan itu nutrisi memegang peranan yang sangat penting. Kesulitan belajar, kita bicara tentang konsentrasi, tumbuh kembang anak, belum bicara tentang mental health, semua saling kait mengait ada di sana Mbak. Jadi memang buat saya ini akan menjadi satu berita yang baik sekali untuk mencegah gagal tumbuh kembang Mbak. Akibat kurangnya asupan gizi dan jangka pendek itu bisa membuat perkembangan otak anak akan semakin lebih baik, termasuk dengan kesulitan untuk memusatkan fokus mereka. Jadi ada kaitannya ya dengan makan bergizi dengan anak yang kemudian mau untuk belajar lebih rajin daripada sebelumnya gitu. Sangat ya, walaupun aspek yang lain, faktor yang lain juga mempengaruhi. Bagaimana orang tua hadir di sana, bagaimana sekolah, bagaimana diberikan dorongan. Tidak satu faktor saja, tapi faktor dengan makanan bergizi punya faktor yang besar di dalam konsentrasi belajar anak. Kalau gitu Bang Sylvester, sebenarnya kalau misalnya ini sesuatu hal yang baik, sebenarnya untuk programnya ini targetnya udah diketahui nggak sih usianya, dari usia berapa ke berapa, daerahnya mana saja? Karena kan kalau bicara misalnya Jakarta banyak sekali kalau misalnya kita lihat sekolah dasar kan? Ya, jadi memang target yang direncanakan itu adalah untuk 82,9 juta penerima manfaat ya. Di sini ada dari ibu hamil, balita, TK, SD, SMP, SMA, dan juga pesantren. Tapi karena memang anggaran di 2025 hanya 71,5 triliun, makanya itu akan bertahap. Tapi memang saya juga sepakat ya sama Bu Novita tadi bahwa memang sebenarnya ada studi ya, satu jurnal itu The True Cost of Food, School Meals Case Study ya. Di situ dikatakan bahwa selain untuk meningkatkan kecerdasan siswa atau anak-anak kita, itu juga ada mencegah
stunting tentunya, dan juga sebenarnya itu pencegahan obesitas. Ya, ini yang benar-benar Asal tetap benar-benar diawasi ya, Bang Sylvester ya, ya, itu kalau komponen makanannya. kalau nggak salah itu di Swedia ya, kalau nggak salah itu ada 8.000 ahli gizi yang ikut hadir di situ ya, supaya benar-benar kandungan gizi dan juga apa yang menjadi tujuan dari makan bergizi gratis ini bisa benar-benar terpenuhi agar bisa mencetak anak-anak yang cerdas. Tadi Bu Novita juga bilang, tadi saya tambahkan sedikit bahwa memang itu kalau siswa ya kan, kalau dia perutnya kenyang dia akan belajarnya lebih daripada perutnya keroncongan ya. Dan ini memang banyak hal yang terjadi di daerah-daerah luar Jawa ya, daerah-daerah Indonesia Timur, termasuk juga di Jawa, di beberapa daerah pegunungan terpencil itu kan mereka tidak sempat sarapan gitu. Oke, kalau misalnya APBN di 2025 kan sudah diketok ya, 71 triliun ya Bang ya, untuk makan bergizi ini. Nah kalau 71 triliun untuk APBN 2025 rasa-rasanya kayaknya mungkin nggak sih sampai setahun bisa memenuhi target makan bergizi gratis dengan angka yang tadi Mas Wapres bilang sekitar 15.000 ya, artinya tidak ada pengurangan setengahnya. Ya makanya itu tadi kita katakan bahwa ini akan bertahap ya. Sepertinya tidak mungkin memenuhi semua target di awal tahun ya, atau awal pemerintahan Prabowo Gibran. Dan tentunya ketika di 2026 kan Pak Prabowo dan Mas Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi kita di atas 8%. Mudah-mudahan target manfaat itu bisa lebih besar lagi, dan juga bukan hanya makan bergizi gratis ya, ada pendidikan gratis, kesehatan gratis. Kita harapkan semuanya itu bisa nantinya diakomodir jadi secara bersamaan. Yang penting ekonomi kita bisa bertumbuh sehingga kita bisa mengalokasikan budget atau anggaran untuk semua hal-hal yang dijanjikan dalam kampanye Prabowo Gibran itu. Nah kalau dari Mbak Novita sendiri, tadi sebenarnya komponen apa lagi sih yang menyebabkan seorang anak ini bisa tumbuh kembangnya lebih cerdas lagi, lebih giat lagi selain tadi makan bergizi? Baik, ini kita bicarakan aspek well-being, tahapan tumbuh kembang anak. Tadi yang saya sebutkan di awal adalah kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan majemuk, Mbak. Kecerdasan majemuk kita bicara ini salah satu adalah dengan makanan yang bergizi gitu ya. Untuk tahapan awal kita juga tahu dengan ada yang disebut dengan 1000 hari paling penting dalam kehidupan seorang manusia. All the way terus sampai mereka di usia 18 tahun. Ada kecerdasan yang lain, Mbak. Kecerdasan bahasa, intrapersonal, interpersonal, kecerdasan kinestetik, harus olahraga gitu ya. Dan kecerdasan spasial, kecerdasan kognitif, ini semua merupakan kecerdasan yang harus dipelajari atau dipunyai orang tua untuk ditransfer kepada anaknya. Tapi yang satu juga yang harus saya lihat di sini, program makan bergizi gratis ini makannya kan cuma sekali. Jadi harus ada edukasi juga, Mbak, di sana untuk orang tua dan anak-anak, supaya edukasi ini bahwa makan kan tidak hanya sekali, tetapi 3 kali. Jadi jangan hanya makan sekalinya bergizi, tetapi karena malamnya tanda tanya ya mau makan apa ya, apakah bergizi juga atau enggak. Betul, di pagi dan malam harinya itu loh, lalu snacking di antara makan itu loh. Karena sayang sekali kalau tidak dibarengin dengan edukasi, sekali hanya makan bisa merusak dengan makanan yang beberapa kali dalam sehari ini, Mbak. Nah, tapi kalau misalnya untuk di 71 triliun itu kan tadi dibilang Bang Sylvester bertahap ya. Bertahap itu diprioritasin untuk siapa nih? Ibu hamil, balita, sekolah dasar? Ya, tentunya semua ya. Semua yang tadi saya sebutkan itu hanya mungkin ada beberapa yang diutamakan itu daerah yang di 3T itu ya, yang terluar, terdepan, ya, dan terasing, intinya itu. Tapi kalau saya tambahkan juga Bu Novita, bahwa sebenarnya anak-anak sekolah ini senang karena ketika mereka makan bergizi gratis itu kan gratis nih. Nah, mereka tuh senang, makanannya enak dan mereka bisa menabung. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa bahwa anak-anak ini akhirnya mereka bisa menabung, yang uang tadinya jajan dibuat jajan, akhirnya mereka bisa menabung. Tapi yang harus kita pikirkan juga bahwa
impact ataupun dampak daripada makan bergizi gratis ini jangan sampai juga mematikan pedagang-pedagang yang sering berjualan di sekolah atau ibu-ibu kantin. Nah, ini yang kita harus jaga benar agar benar-benar jangan sampai ada perusahaan-perusahaan besar yang masuk yang harusnya mereka menyumbang tapi mereka mencari untung di sini ya. Tadi bukannya ada perusahaan swasta juga nih yang ikut terlibat nih? Nah, ini yang kita harus sama-sama ya kan masyarakat kita benar-benar pelotot ini jangan sampai akhirnya perusahaan-perusahaan besar ini harusnya kan mereka ada CSR tuh menyumbang ya kan. Tapi akhirnya mereka ngambil dari keuntungan dapat cuan dari sini ya. Ini yang kita juga tidak inginkan gitu. Sedangkan janji kampanye waktu itu bahwa konten lokal ya kan dalam hal ini ibu-ibu ya kan UMKM, pedagang-pedagang kecil itu harus benar-benar dilibatkan. Jadi benar-benar ekonomi ini akan bergerak ke lapisan masyarakat, bukan hanya diambil oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Ini yang saya juga itu menjadi catatan ya Bang ya kalau gitu dalam selama masa uji coba ya. Oke. Jangan sampai dikorupsi, intinya itu. Mbak Novita, sebenarnya kalau tadi anggarannya terbatas, dilakukannya bertahap. Kalau dari kacamata Mbak Novita sendiri, harusnya mulainya dari mana nih makan bergizi untuk meningkatkan atau mencapai target Indonesia Emas 2045? Dari ibu hamil atau justru dari anak sekolah, balita? Kalau bagi saya, ibu hamil dan anak-anak balita. Kalau menjadi prioritas utama ya. Dan juga kenapa tuh Mbak? Pak Sylvester, ini kalau dilihat di jenis makanannya juga nih, jenis makanan yang digoreng kalau bisa dibuat dengan proses penyajian yang lebih baik gitu. Jadi lebih. Tapi masalah uji cobanya itu justru sekolah dasar tuh. Ya, ya kalau boleh sih, kalau buat saya prioritasnya dari ibu hamil, karena selama hamil 38 minggu ini, di mana proses tumbuh kembang anak sudah dimulai dari kandungan ibunya. Karena biasanya stunting terjadi justru datang dari ibu hamil ini yang akhirnya anak-anak keluar lalu tidak mendapatkan gizi yang baik karena di dalam perut sudah tidak dapat yang baik dari ibunya gitu ya. Dan kalau mau sekarang adakan prioritas mulai dari ibu hamil dan anak balita dan batita. Nah itu sarannya diterima nggak Bang? Karena kan selama ini selama 2 kali uji coba sama Mas Gibran kan di Sentul maupun Solo ini justru sekolah dasar nih. Saya sepakat sama Bu Novita karena memang sebenarnya waktu kampanye kemarin saya bersama Mas Gibran itu pernah bikin minum susu gratis ya untuk ibu-ibu hamil 300 orang di Depok. Hanya mungkin nantinya pastinya ada lah untuk ibu hamil dan balita ini ya seperti kayak ke posyandu begitu ya intinya memang benar karena memang tumbuh kembang ini pas masanya itu waktu masa kehamilan dan harus kita di sini saya tambahkan sedikit bahwa kalau kayak di Finlandia itu bahkan ada undang-undangnya yang mengharuskan apabila anak sekolah itu diberikan makan bergizi gratis ya. Tapi kalau misalnya nanti dimulai dari ibu-ibu hamil, emang 15.000 cukup Bang untuk memenuhi asupan bergizi untuk ibu hamil nih? Ya itu kan 15.000 ini kan hanya percontohan untuk makan siang bergizi gratis ya kan. Kalau sebenarnya itu kan hitungannya $1 ya. Tapi kalau umpama di beberapa negara itu 0,7 sen dolar pun bisa ya kayak di China itu 0,7 sen dolar ya. Tapi ini yang sebenarnya 15.000 ini kan bukan patokan yang pasti fix gitu loh. Tapi intinya kira-kira di angka segitu kemarin percontohan kayak di Bogor terus di Tangerang itu dengan 15.000 untuk makan bergizi gratis itu memenuhi 4 sehat 5 sempurna ya. Baik dengan protein, karbohidrat, dan buah, susu itu semuanya sudah tercukupi gitu loh. Jadi kembali lagi mengenai angka ini kan belum fix ya. Hanya yang anggarannya yang 71,5 triliun itu udah hampir pasti mudah-mudahan nanti bisa diketok oleh DPR tanggal 16 Agustus ketika Presiden Jokowi. Apa jangan-jangan ketika Mas Gibran bilang tak boleh pelit untuk anak-anak ini justru bukan hanya dari anggaran yang pemerintah untuk memperlebar makan bergizi ini juga melibatkan perusahaan swasta yang belakangan pada saat uji coba juga dilibatkan juga nih sama Mas Gibran yang termasuk juga ini masuk dalam CSR suatu perusahaan swasta. Ya itulah makanya kita sama-sama pelototin jangan sampai ya kan bukan CSR tapi mereka
perusahaan-perusahaan besar ini mengambil keuntungan dari situ. Itu yang kita sama-sama tidak kehendaki. Saya juga memberikan warning yang keras ya, karena memang ada sih yang mencoba. Bukannya lebih ngebantu Bang kalau kayak gitu? Harusnya lebih membantu ya kalau mereka punya CSR. Takutnya kan mereka dari 15.000 katakanlah ya patokan itu mereka juga ngambil lagi. Ini yang menurut saya lucu gitu loh. Termasuk juga dengan di Solo ini belum dijelasin sebenarnya berapa ya idealnya pada saat Audrey, ya. Audrey boleh Ya. kalau bisa menambahkan, Boleh, sebenarnya untuk punya makanan yang bergizi, Bang Sylvester ya, tidak perlu mahal sebenarnya, memanfaatkan protein kan. Nah kalau kita lihat protein ke sumber protein ke tahu, tempe, telur, itu nggak perlu harus mahal, sebenarnya 15.000 sangat bisa. Asal benar-benar ahli gizinya mampu membagi itu untuk tahapan tumbuh kembang anak. Jadi manfaatkan dengan kita yang ada gitu, dengan sumber seafood gitu ya, makanan laut gitu ya, tahu tempe itu luar biasa dengan variasi yang bisa dilakukan dengan dipepes, di tim gitu ya, di sangrai, itu akan bisa menjadi makanan yang sangat bergizi dan enak untuk dimakan, tanpa harus digoreng. Oh itu jadi ya. gini, Mbak Novita, Dikit saja Bang. Mbak Audrey, ya, bahwa sebenarnya mengenai harga itu, price itu belum fix ya. Karena memang mungkin kayak kemarin di Solo itu diuji coba 7.500, kata wali kotanya cukup, ya kan. Tapi kalau di Papua, nah saya kebetulan punya usaha di Papua ya, jadi antara Kota Jayapura sendiri dengan pegunungan yaitu di Oksibil atau Kobakma itu harganya disparitasnya sangat tinggi ya. Semen aja satu sak di Kota Jayapura itu mungkin 100.000. Di pegunungan itu bisa 1.250.000. Berarti ada kemungkinan kalau di daerah-daerah tertentu lebih dari 15.000. Ya. Tapi asal jangan membebani ya. Saya yakin 15.000 tidak mungkin itu ya. Karena saya orang yang pernah ke Papua ya. Jangan sampai teman-teman yang belum pernah ke Papua, oh ini 15.000 gitu. Jadi memang ada perbedaan disparitas cost ya. Karena memang tingkat kesulitan dari kita negara yang sangat besar dan luas ini. Gitu. Mudah-mudahan lancar uji coba makan bergizi gratisnya. Tadi ada juga masukan dari Mbak Novita. Kalau boleh dimulainya justru dari ibu-ibu hamil supaya asupan bergizi dimulai pada saat anak itu dikandung oleh seorang ibu. Terima kasih Bang Sylvester, Mbak Novita, sehat selalu. Terima kasih Mbak Audrey, Bu Novita.